Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan bahas soal yang saya berikan minggu lalu, yaitu latihan soal persiapan PAS ya. Nah, ini yang paket satunya. Nanti ada paket 2 setelah ini. Saya harap di paket 2 kalian bisa mengerjakannya dengan lancar, oke? Setelah melihat pembahasan ini. Nah, sini ada 7 nomor. Kita ke nomor 1 dulu. Nah, di sini jika atom pusat dinyatakan dengan X, domain elektron ikatan dengan Y, dan domain elektron bebas dengan E, maka di antara molekul berikut yang tergolong tipe XY4E adalah, nah kita harus paham dulu nih, si X-nya itu atom pusat ya, si Y-nya itu Y-nya itu PEI, dan si E-nya itu PEB. Oke, pertama kita harus pahami nih maksud dari soal itu ya. Nah, yang kedua kita harus paham apa yang dimaksud dengan XY4E. Artinya si Y-nya 4, artinya si PEI-nya ada 4 ya. Oke, si E-nya ada berapa? Ada 1, berarti PEB-nya 1. Oke, kayak gitu. Ini ya, kalian paham sampai sini ya. Kalau sudah paham sampai sini, saya yakin kalian akan paham maksud soal ini ya. Jadi maksud soal ini tuh kalian harus mencari tahu di antara opsi A, B, C, D, E siapa molekul yang memiliki 4 PI dan 1 PEB. Gitu ya. Oke. Caranya gini ya. Ingat, atom pusat PEI, PEB. Oke. Atom pusatnya pasti ada atom pusatnya ada satu kan? Pasti ada satu ya. Kita cek yang A. Yang A itu tidak mungkin punya 4 PI dan 1 PB. Kenapa? Karena si C-nya sudah pasti jadi atom pusat karena dia cuma ada satu kan jumlahnya. Oke, dia mengikat dua atom lain yaitu O2. Oke, kalau dia mengikat dua atom lain tidak mungkin dia punya 4 PI. Oke, berarti dia pasti punya 2 PEI doang. Oke, untuk mencari tahu PEB-nya, cara cari tahu PEB kita harus menggambarkan struktur Lewis. Oke, gambar struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya, oke, untuk tahu kayak gitu ya. Oke, berarti yang A bukan. Oke, yang B ini XE F4. Oke, XE-nya pasti dia jadi atom pusat karena cuma ada satu. Dia mengikat 4 atom lain. Oh, berarti ini adalah 4 PEI. Oke, mungkin gak dia? Jawabannya mungkin saja. Kita harus cek PEB-nya. Cara mengecek PEB itu harus gambar struktur Lewisnya. Coba kita gambar ya. Xe itu elektron valensinya 8, F itu F-nya 4, berarti 7 kali 4 28. Oke, 8 tambah 28 berapa? 36 ya. Oke. Terus kita gambar nih Xe F4 mengikat 4. Tuh 2 3 4. Nah, ini kan 4 ya. Ini berarti dikurangi 4 berarti tinggal sekarang 4 tinggal ini 8. 4 ikatan tunggal berarti 8 elektron valensi yang terpakai, berarti ini 28 ya. Oke, kita bagikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kan. Nah, berarti sisanya 4 lagi kan. 4 lagi punya XE. Oke.
berarti Xe punya 2 PeB. Jadi apakah Xe jawabannya? Oh, ternyata Xe punya 2 PeB, berarti jawabannya bukan B. Oke, kita cek yang lain ya. Saya hapus dulu ini. Kita cek yang C. Yang C itu NH3. Sudah pasti si N-nya itu jadi atom pusat karena dia cuma ada satu. Oke. Si H-nya, nah si atom pusat yaitu N mengikat 3 atom H. Otomatis dia punya 3 PeI. Di sini aja sudah salah PeI-nya, berarti bukan C. Oke, ingat kita nyari yang PeI-nya itu 4, PeB-nya 1. Oke. Nah, IF3 sama IF3 juga ya. Nah, ini IF3. IF3. I-nya atom pusat. Nah, dia mengikat 3 atom F ya. Berarti 3 PeI. Nah, ininya juga sudah salah ya. Sorry. PeI. Oke. Ininya juga sudah salah. Berarti bukan D juga. Oke. Otomatis jawabannya itu adalah E. Mari kita buktikan. Si E ini kan SCl4 ya. SCl4. Oke, si S itu punya 6 elektron valensi. Si Cl itu punya 7 elektron valensi dikali 4. Oke, berarti 28 tambah 6 ya. Oke. Berarti ini 24. Oke. Mari kita gambarkan. S mengikat 4Cl. Oke. 4Cl. Oke. Ini kan berarti 8 kurangi 8 berarti ini kesini ya. Nah, berarti ini 24. Nah, sisanya kita sebar. 28 sorry 26 sorry ya. Sorry ya, ini 26 ya. Oke, kita sebar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 dua lagi punya si. Nah, ini adalah P E B si C S ya, si S ya cuma 1, berarti jawabannya benar si E. Oke, kita ke nomor 2. Senyawa yang mempunyai 3 pasang elektron terikat dan 1 pasang elektron bebas. Oke, ingat elektron pasang terikat itu adalah PeI 3. Oke, ini PeB 1. Oke, nah, 1 pasang kan. Oke, ingat cara tadi kita cek yang A itu H2O. H2O otomatis siapa atom pusatnya? Si O, karena O nya cuma 1. Oke, mengikat 2 atom H, berarti 2 PeI. PeB nya gimana? PeB nya harus cari tahu di struktur Lewis. Oke, dari sini aja sudah salah. Ingat kita cari yang 3 PeI. Oke, berarti yang A salah. Oke, yang B, apalagi yang B ya, Cl2. Oh, ini sudah pasti salah. Pasti dia cuma 1 pasang PeI. Oke, salah. Oke, HF juga. Nah, ini udah pasti salah. Ini pasti 1 pasang PeI, cuma gini doang. Oke, nah 1 pasang PeI nya tidak ada atom pusat lagi ya. Ini B dan C itu tidak ada atom pusat. Oke, CCl4. Oke, CCl4 itu berarti kan kayak gini ya. Nah, si C-nya itu atom pusat mengikat 4 atom Cl, artinya 4 PeI. Oke.
Nah, ini juga udah salah di sininya. Oh, berarti bukan C. Ingat, kita nyari yang 3 PI. Oke, berarti jawabannya adalah si E. NH3. Oke. NH3 itu kayak gini ya. Kan N itu 5, H itu karena hanya 3 berarti 3 totalnya 8, NH3 kan kayak gini kan. Nah, ya. Ini ada 3 ikatan tunggal berarti 6, kepake 6, sisanya berarti 2 kan. Nah, pasti gak mungkin disimpan di H, pasti disimpan di N. Ingat H itu gak punya PEB di sekitarnya ya. Oke, berarti kan ini 3 PEI, 1 PEB. Seperti itu ya. Semoga semakin lancar cara menjawab kalian nanti jika ada soal seperti itu di PAS. Oke. Nomor 3 itu konfigurasi elektron unsur X dan Y berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, jika X dan Y membentuk senyawa XY2, maka bentuk molekul dari senyawa tersebut adalah, nah kita harus cari bentuk molekulnya. Jika soal sebelumnya itu kita tahu berapa jumlah PI dan jumlah PEB-nya, di sini kita harus cari tahu jumlah PI dan jumlah PEB-nya. Dari jumlah PI dan PEB kita bisa tahu dari tabel yang saya berikan itu. Tabel yang saya berikan tabel bentuk molekul ya, berdasarkan jumlah PI dan PEB. Oke. Nah, dari informasi di sini kan kita nggak tahu senyawa unsurnya apa. Di sini itu dimisalkan yaitu X dan Y. XY2 bentuk molekul rumus senyawanya itu ya. Nah, kita pengen menggambar struktur Lewis tapi kita tidak tahu apanya, elektron valensinya. Nah, di sini kita belum tahu elektron valensinya. Si X punya berapa sih elektron valensinya gitu kan ya? Si X, si Y berapa sih gitu kan ya? Nah, ingat elektron valensi itu sama dengan golongannya. Oke, jika dia golongan 1A berarti dia elektron valensinya 1. Kalau dia golongan 5A berarti dia elektron valensinya 5. Caranya kayak gini. Ini masih ingat gak nih? Dia kan sudah ada, ini kan sudah ada konfigurasinya nih. Nah, ingat dia berakhiran di 3P4. Nah, artinya dia pasti golongan A. Oke, kita jumlahkan jumlah elektron di P4 tambah S-nya itu 2. Oke. Berarti 6A. Oh, berarti si X itu elektron valensinya 6. Gitu ya. Oke. Terus yang Y itu kita lihat si P-nya itu 5. Oke, S-nya 2 berarti 7A. Oke, ingat yang berakhiran di P itu A ya, golongan A ya. Nah, ini pasti elektron valensinya 7, Y-nya 2. Oke, berarti dikali 2. Berarti ini 14, 6. Berarti ini berapa? Oke, berarti ini 20. Oke. Kalau kita gambarkan, berarti siapa atom pusatnya? Otomatis pasti si X ya. X ya. X-nya itu mengikat 2Y. Oke. Y. Oke, berarti sudah ada 2, berarti ini saya 4 ya. Berarti berapa ini? 11. Kita sebarkan sisanya 16-nya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini udah penuh ya, sisi-sisinya pindah ke sini. Oke, 14, 15, 16. Yang kita butuhkan adalah info PEB-nya. Oh, dia punya 2 PEB dan 2 PEI. Jika kalian cek di tabel bentuk molekul, dia bentuknya bentuk V.
Oke, kayak gitu ya. Nomor 4, gaya van der Waals yang paling lemah terdapat pada interaksi molekul. Nah, ingat yang paling lemah itu London. Oke, London lebih lemah dari dipol lebih lemah dari ikatan hidrogen. Oke, ingat urutannya. Ingat urutan ini ya. Berarti jika ingin cari tahu gaya van der Waals siapa yang paling lemah, kita harus tentukan dulu satu persatu opsi A, B, C, D ini. Mereka memiliki gaya London apa? Kayak gitu. Gaya van der Waals apa jenisnya? Sorry. Nah, di sini ada HCl. HCl itu kalau nih ya, tips dari saya, kalau misalkan molekulnya itu dibentuk 2 unsur dan dia jenisnya berbeda, H dan Cl kan, ini otomatis dia polar. Oke, polar. Ingat ikatan hidrogen itu OH, FH, NH. Kayak gini nggak? Nggak, berarti dia dipol. Oke, otomatis dia dipol. Oke, HCl dipol. Yang B itu H2O. H2O itu kan bentuk molekulnya kayak gini kan. Ini otomatis dia beda kan. Oke, ini juga beda kan. Ini beda kan. H2O kan. Oke, berarti dia polar. Oke. Apakah dia dipol atau ikatan hidrogen? Nah, kalau polar dia pilihannya antara dua ini ya. Oke. Kita cek H2O itu kan kayak gini kan untuk molekulnya kan. Nah, ini ada O dan ada ikatan di dalamnya itu antara O dengan H. Ini kan syarat ikatan hidrogen kan. Oke, berarti dia ikatan hidrogen. Oke. Hidrogen. Oke. Nah, ini yang C. Sekarang yang C. Yang C itu NH3. NH3 ini pasti polar. Apakah dia ikatan hidrogen atau dipol? Oke, karena dia kayak gini kan, tadi sudah gambar ya NH3 ya. Nah kan, ini kan, ini ada N dengan H ikatannya, ini satu PEB. Ini satu PEB ini yang membuat dia polar. Oke, berarti dia ikatan hidrogen juga. Oke, hidrogen. Oke, terus kita cek yang D. Yang D itu CH4. Oke, CH4 ini berbeda ya. Dia tidak sama. Memang unsurnya tidak sama. Oke, tapi dia itu sedikit istimewa. Kita lihat ya. Kan strukturnya kayak gini kan CH4 itu. Nah, ini kan CH4 itu. Oke, strukturnya kayak gini kan. Oke, tapi apa yang terjadi? Dia C-nya atom pusat tidak memiliki atom pusat tidak memiliki PEB. Dia berbeda tapi atom pusatnya tidak memiliki PEB. Oke. Memang di sini ada kepolaran ya, ada dipol, ada dipol yang berbeda. Di sini dipol positif, di sini dipol negatif, oke. Nah, di sini emang beda-beda semua, tapi si atom pusatnya tidak memiliki PEB. Akibatnya dia jadi bersifat non polar. Karena dia bersifat non polar, oke. Berarti van der Waals-nya pasti London, oke. Terus yang C2H5OH gimana? C2H5OH itu kayak gini ya.
dia punya, nah ini kalau ada OH kayak gini ya, kalau ada rumusnya itu OH kayak gitu, berarti dia punya, nah kayak gini. Nah berarti dia ikatan, berarti punya gugus OH, berarti dia ikatan hidrogen. Otomatis siapa yang lemah? Yang paling lemah, itu yang D. Oke. Next. Nah, titik di NH3 lebih besar daripada pH3 dan H2O lebih besar daripada H2S. Hal ini disebabkan antara molekul NH3 dan mempunyai gaya van der Waals. Ini udah jelas ya jawabannya, gampang sekali. Ini adalah ikatan hidrogen. Sudah saya jelaskan tadi ya, NH3 sama H2 itu memiliki ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu istimewa, dia itu paling kuat sehingga titik didih senyawa yang memiliki gaya antar molekul ikatan hidrogen itu lebih tinggi, lebih susah dilepasnya. Oke. Nah, di sini sini sudah jelas H2O itu titik didihnya itu bisa mencapai 100 derajat Celcius ya, sedangkan ini H2S itu kalau kalian kentut nih, ini H2S ya, ini kentut ya. Oke. Nah ini di bawah 50 derajat ya, lebih kurang daripada 50 derajat Celcius. Oke. Kayak gitu, itu alasannya ya. Oke, kalau ditanya titik didih yang paling besar, kalau ada molekul yang dibandingkan gitu kan ya, pasti yang gak antar molekulnya ikatan hidrogen yang paling tinggi titik didihnya. Oke. Terus kalau misalkan antara H2O dengan NH3 gimana? Nah, kita harus cari tahu. Nah, ini kan sama-sama ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Oke. Kita harus cari tahu MR-nya. Oke, MR-nya itu ya. MrH2O itu ini kan H-nya 2 kan, AR-nya 1 dikali 1 ditambah. Nah, ini saya kenalkan sedikit dulu ya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut di mol nanti ya, di bab selanjutnya. Nah, ini NH3 itu bukan H3, O-nya itu 16, berarti totalnya 18. Terus MR si NH3 itu N itu bentar saya lupa nih. N itu berapa ya? 14, oke, ditambah hanya 3 ya. 3 kali 1 berarti ini 17. Oke. Ini dan ini oke, lebih besar si H2O. Pasti titik didihnya oke, H2O lebih besar daripada NH3 kayak itu karena MR-nya lebih besar. Oke. Untuk nomor 6, deret zat berikut dengan urutan titik didih paling tinggi adalah, nah ini kan ada O kan, ada O2. Nah, ini non polar ya, sudah pasti. Karena jenis unsurnya sama, oke. Atau dia itu diatomik atau unsur bebas. Nah, ini non polar ya. Dia itu unsur bebas. N2 juga unsur bebas, artinya dia non polar. Kalau unsur bebas itu non polar, artinya dia gayanya London. Oke, karena dia non polar. Sedangkan si CO kalau kita gambarkan bentuk molekulnya kayak gini ya. C itu kan 4, O itu kan 6, berarti totalnya 10. CO ini ada satu ikatan tunggal berarti 8. Ini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, apakah sudah oktet si C? Belum. Ini kita ubah jadi rangkap 2. Oke. Apakah si C-nya udah oktet setelah dijadikan rangkap 2 1? Belum, masih belum ya.
kita jadikan satu lagi, PEB punya O jadi rangkap 3. Oke, berarti C rangkap 3 O masing-masing, C dan O punya satu PEB. Nah, karena di sini jumlah PEB-nya sama kiri dan kanan, berarti dia lebih cenderung sifatnya itu non polar. Oke, artinya dia London. Semuanya London. Bagaimana caranya? Caranya kita harus tentukan MR-nya. Makanya di sini disediakan HR ya. Si O2 itu MR-nya kan ini 16 kali 2 32. Oke. Si N2 itu MR-nya 14 kali 2 28. Oke. Si CO itu MR-nya ini kan CO itu C itu 12, O itu 16. Berarti ini 28. Oke. Berarti kalau seperti ini siapa yang paling besar? Si O2. Oke. Terus di antara N2 dan CO gimana dong cara menentukannya? Ingat, di CO punya PEB. Nah, karena sifat PEB-nya itu, nah kekuatan atau kepolarannya itu kalau kita bandingkan N2 dengan CO, si CO lebih kuat dibanding N2 kayak gitu. Jadi kalau misalkan diukurkan O2 itu lebih kuat dibanding CO baru N2 seperti itu ya. Oke, berarti O2 CON2 jawabannya A. Oke. Next. Terakhir ini nomor 7, senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Oke. X-nya itu 17, Y-nya itu 8. Oke. Terus bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah ingat X2Y. Nah, ini X2 pasti si Y-nya atom pusat. Si X-nya itu PI. Si Y mengikat 2X, artinya dia punya 2 PI. Apakah si X2Y ini punya PB? Kita belum tahu jika belum menggambarkan struktur Lewisnya. Jadi kita harus gambar dulu struktur Lewisnya. Ini karena elektron valensinya belum kita tahu si X dan Y, kita harus tahu golongannya. Oke, seperti nomor 3 ya. Nah, cuma di sini belum disediakan konfigurasinya. Jadi kita gambarkan dulu ya. Kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ini 2, 3S2, 3P, ini 17 ya, 5 berarti ya. Sedangkan yang ini 1S2, 2S2, 2P4. Oke, otomatis di sini 5 tambah 2, si X-nya itu 7A golongannya, sedangkan ini si Y-nya itu 6AO. berarti kan XY2 itu X2Y, X2Y itu X2 berarti 7 kali 2 berapa? 14, sedangkan si Y nya itu 6 totalnya 20. Berarti ini kita gambar ya, Y dikelilingi oleh 2X. X. Berarti kan ini 4, sisanya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti si Y itu punya 2 PEB.
jadi 2 PI dan 2 PEB. Dia itu bentuknya pi. Oke. Nah, sekian pembahasannya. Silakan kerjakan soal paket 2. Oke. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.